Shalom saudaraku, hari ini kita bertemu kembali dalam rekaman ini bersama saya Pendeta Muda Widi Laksana. Saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa, terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu menyejukkan, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan atas kami. Tuhan, pimpin sertai kami untuk mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Nah, di dalam kebangkitan Tuhan, kita dapat melihat banyak kejadian yang terjadi, banyak perubahan yang dirubah oleh Tuhan, banyak hal yang dibuat oleh Tuhan yang manusia tidak pernah lihat. Nah, salah satu yang kita mengerti ketika kemarin kita belajar tentang Petrus, di mana Petrus memiliki kepribadian yang tidak baik, tetapi Tuhan rubahkan menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan, pribadi yang penuh kuasa. Nah, di dalam kebangkitan Tuhan, ada satu murid Yesus Kristus yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Ya, kita dapat mengerti bahwa dia adalah Thomas. Ya, Thomas adalah salah satu murid Yesus. Dia mengikut Yesus kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Dia melihat mukjizat yang Yesus kerjakan. Dia melihat segala perbuatan Tuhan ya di dalam pelayanan, dan bahkan dia pun diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan, untuk menginjil ya. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia tidak percaya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah saudaraku, dari ayat ini saya akan memfokuskan pembahasan kita di ayat yang ke-27. Ketika Yesus datang kepada para murid, di ayat 27 dikatakan demikian. Kemudian ia, yaitu Yesus, berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Mengapa Tuhan Yesus sangat menekankan percaya kepada para murid, kepada Thomas khususnya? Ya. Tuhan menekankan kepada Thomas untuk dia percaya akan kebangkitannya. Karena saat itu kita dapat mengerti bahwa Thomas seorang yang muda, seorang yang kritis, seorang yang tidak sembarang percaya dengan perkara-perkara yang terjadi. Walaupun itu fakta, dia mencari kebenarannya.
Dan ketika Yesus datang, Yesus berbicara kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, percayalah. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, ya, mengapa Thomas ditekan oleh Allah untuk dia harus percaya akan kebangkitan Yesus? Dan sekarang firman itu sampai kepada kita. Ya, Rasul Paulus mengatakan, ya, kita harus mengenal kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan. Ketika seseorang tidak percaya akan karya Tuhan, seseorang itu dapat dikatakan tidak akan percaya kepada pribadi Tuhan. Karya Tuhan itu lengkap, ya. Yesus datang, Yesus harus mati, Yesus harus bangkit, dan Yesus harus naik ke surga. Itu semua karya Allah, karya Tuhan Yesus yang harus kita percaya. Satu elemen saja kita tidak percaya, kita tidak bisa percaya semuanya. Satu elemen saja kita tidak dapat percaya, kita sama saja tidak percaya kepada Tuhan dan pribadi Tuhan. Nah, saudaraku, disinilah kita dapat mengerti kenapa Thomas harus percaya dan Tuhan mendesak dia, mendesak jiwa Thomas, mendesak logika Thomas untuk ditundukkan di bawah otoritas fakta, iman, kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika seseorang logikanya di atas iman, ketika seseorang hatinya di atas iman, ya, iman tidak akan bekerja di dalam hidupnya. Ketika hati seseorang di atas kebenaran dan logika seseorang di atas kebenaran, maka kebenaran tidak sanggup untuk mengendalikan hati dan pikiran seseorang. Disinilah kunci kenapa Yesus menekankan hati dan logika Thomas harus percaya kepada kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan, mari kita belajar sesuatu yang mendalam di sini. Tuhan menghendaki kita, ya, untuk kita percaya total terhadap karya yang Tuhan kerjakan. Karena ketika kita percaya terhadap karya yang Tuhan kerjakan, karena itulah kita sedang percaya terhadap pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, saudaraku, mungkin saat kita di kehidupan kita banyak hal yang kita lihat, ya. Mungkin saudara berpikir, wah, tidak ada mujizat yang terjadi dalam hidupku. Wah, aku jarang sekali melihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat Allah tidak bergantung saudara melihat atau tidak melihat. Mujizat Allah terjadi tidak bergantung dari saudara percaya atau tidak percaya kepada mujizat. Mujizat Allah terjadi tidak bergantung dari saudara mau mengimani atau tidak mau mengimani mujizat Allah terjadi. Mujizat Allah terjadi sekehendak hati dan inisiatif Tuhan. Jika kita mau percaya tetapi Tuhan tidak mengerjakannya, mujizat tidak akan terjadi. Sedemikian sebaliknya, ketika Tuhan menghendaki mujizat terjadi tetapi kita tidak mau percaya, mujizat tetap terjadi, tetapi diri kita tidak sanggup melihat. Nah, saudaraku, ketika engkau ingin mendapatkan mukjizat Allah, ketika engkau ingin melihat mukjizat Allah, ketika engkau ingin merasakan mukjizat Allah bekerja dalam hidupmu, saya katakan kepada saudara, kuncinya satu, yaitu saudara harus percaya kepada karya Tuhan. Ketika saudara percaya terhadap karya Tuhan, saudara sedang menundukkan logika,
sedang menundukkan hati saudara di bawah kebenaran karya Allah dalam hidupmu. Saudaraku, mari melalui pelajaran Thomas ini, Tuhan mengajar pelajaran penting bagi kita. Saudara harus percaya kepada Tuhan melalui karya dan mukjizatnya. Engkau tidak dapat melihat, mungkin engkau tidak banyak percaya kepada banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan. Coba mari kita sadari, bagaimana engkau dapat bernafas? Mari kita sadari, mengapa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan? Padahal seluruh dunia saat ini gentar dengan COVID. Saya katakan kepada saudara, setiap orang, bahkan kita, sangat berpotensi untuk terkena COVID-19. Apakah kita harus takut? Kita waspada, ya. Tetapi takut sampai ketakutan melampaui kita? Saya katakan pada saudara, jangan. Kenapa? Karena Tuhan menyertaimu. Kalaupun Tuhan mengizinkan engkau sampai terjangkit, walaupun engkau sudah menjaga sedemikian rupa, tetapi Tuhan mengizinkan, pasti ada mukjizat dan tujuan Allah di segala yang Tuhan izinkan dalam hidup. Saudaraku, kuncinya atau intinya dari segala apa yang kita saat ini alami, itu bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya dari apa yang Tuhan kerjakan. Itu kuncinya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta. Kebangkitan Yesus Kristus ialah sesuatu yang pernah terjadi di dunia ini. Kebangkitan Tuhan Yesus sampai hari ini, kuasanya mengalir di dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita percayai. Mari saudaraku, kita saat ini miliki kebangkitan Tuhan dan gunakan kebangkitan itu untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Pelajaran hari ini melalui Thomas, Tuhan mendesak Thomas percaya agar kuasa Allah nyata di dalam hidup Thomas, agar keselamatan yang dari Tuhan nyata di dalam hidup Thomas, dan agar roh Allah yang dinyatakan setelah kenaikan Tuhan itu harus hadir di dalam diri Thomas, karena itu kunci persekutuan antara Thomas dengan Yesus. Percayalah, jangan engkau tidak percaya lagi, karena Tuhan sungguh-sungguh hidup dan Tuhan saat ini menyertai hidupmu. Kembalilah kepada Tuhan, percayalah akan Tuhan, dan libatkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bila segala kemuliaan hormat hanya bagimu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu dan kuasa-Nya. Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang Thomas. Tuhan, pimpin kami untuk menjadi murid-Mu yang taat. Kiranya rahmat Allah terus mengalir dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Amin.